sejenak ambil saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sekolah minggu. Ayo kita anak-anak semua, karena hati kita senang, tubuh gembira, kita menyanyi dengan penuh sukacita. Mari kita menyanyikan satu lagu. Mari kita bersukaria. Doa pembukaannya untuk closing yang berdoa. Oke adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, Kau memberikan kami sukacita ketika kami boleh memuji nama Tuhan, lalu juga nantinya kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, berikan kami sukacita dan kesenangan untuk kami boleh hidup takut akan Tuhan. Kami juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati untuk rose-rose yang melayani, juga untuk anak-anak yang sudah hadir. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Supaya menjadi terang di sekolah, di rumah,
anak-anak. Yang bisa baca ya, yang tidak bisa ikuti ya anak-anak. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Jadi anak-anak, kita nyanyikan lagu yang ketiga, jalan serta Yesus. Jadi kita harus jalannya serta Yesus, tidak boleh menurut orang fasik ya. Sekarang kita baca lagi cerita anugerah Mazmur 8 ayat 4. Engkau Allah yang memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Doa pengakuan dosa dipimpin oleh Losiske. Ya, mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami saat ini datang kembali kepada Tuhan dan kami mengakui bahwa setiap kami tidak ada yang tidak melakukan dosa. Setiap kami, Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kami, lewat sikap kami, melalui sesama kami Tuhan, melalui orang tua, melalui anak-anak kami, melalui teman-teman kami, terlebih lagi Tuhan kepada Engkau. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap kami Tuhan, menguduskan dan menyucikan kami, sehingga kami layak lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak, tadi siapa yang malas ke gereja? Ayo, tadi kan hujan dingin, enak tidur keselimutan, males gitunya. Nah, itu malas sudah berbuat dosa itu ya. Anak-anak harus minta ampun itu. Tadi malas tak ke gereja, kemulan enak tidur. Tapi tidak ada yang malas ya, masuk semua ya, kecuali Losu Ican sakit ya. Doakan untuk Losu Ican supaya sembuh. Jadi aneh tidak masuk. Baca lagi petunjuk hidup baru Matius 6 ayat 34. Bersama Yesus aku tidak khawatir akan hari esok. Ayo kita nyanyi tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah aku percaya.
sebelumnya kita nyanyikan lagu dulu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami tidak akan pernah bisa mengerti kalau bukan Roh Kudus sendiri dan pengertian dan bekerja di dalam kami. Oleh karena itu kami mengundang kemurahan hati-Mu ya Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya Engkau berkenan memberikan kami pengertian. Biarlah kiranya Engkau berkenan menolong kami supaya kami dapat berkonsentrasi dari awal hingga akhirnya. Berkatilah lose-lose yang akan menyampaikan kebenaran-Mu supaya kuasa Tuhan bekerja dan hanya perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Yang sini nggak kedengaran suaranya. Pagi. Puji Tuhan masih segar ya. Hari ini Lose ingin mengajak kita menonton cuplikan sebuah film sedikit ya. Langsung aja Lose Yohanes. Filmnya tidak ada yang operasional di situ. Langsung filmnya aja. Ditonton baik-baik ya. Lose tahu mungkin udah banyak yang tahu tentang film ini. Tetapi biarlah kiranya kita merenungkan lagi hari ini. Apa yang sedang terjadi ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa itu orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah
yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, stop dulu loh saya. Bangsamu yang kau Nah, pimpin keluar dari tanah Mesir. Losa, iya, gimana loh saya? saya punya patung. Oh ya, coba bawa Mau ke sini. lihat? Iya. Ini Losa, tadi malam saya beli patung. Itu kan patung, saya juga beli. Mana? Nih, saya beli ada 3. Tak tunjuk yang paling besar ya Losa. Oke. Nah, bagus Losa. Oh iya, tapi buat apa ini? Ini mau tak buat hiasan rumah, biar rumahku cantik. Oh, Kan, gitu. mau tak pasang. Ini buatannya orang sini loh, buatannya orang pecinan. Bagus ini. Iya, halus ya, bagus Iya, ya. laris. Laris, oh Banyak yang laris. beli. Soalnya katanya kalau beli ini ya, selain bagus untuk hiasan rumah, ini bisa untuk berdoa. Hah? Iya, Berdoa? Iya. Berdoa ke patung ini? Iya, makanya saya beli 3. Nanti tak taruh ya. Kalau tak taruh nanti aku mau berdoa ke ini, berdoa ke ini, berdoa yang ke satunya. 3-tiganya aku mau berdoa. Bisa nolong katanya. Tolong apa? Ya, kalau sakit bisa sembuh katanya. Kalau bangkrut, kerjaannya sepi, bisa minta tolong katanya biar rame. Loh, Iya. adik-adik, benar nggak sih kalau kita itu berdoa sama patung? Enggak, kenapa nggak boleh? Itu katanya patungnya bisa bisa kasih berkat loh, kalau sakit bisa sembuh. Patung itu masuk setan, patung ya patung, bisa gerak nggak patung itu? Enggak, bisa jalan-jalan nggak patung itu? Nggak bisa kan? Dalamnya ada setan. Enggak, itu kalau ada setan bisa jalan-jalan itu nanti. Nggak bisa jalan-jalan ya patungnya loh Senda. Nggak bisa ya. Tapi aneh, banyak orang percaya bahwa menyembah patung itu bisa dapat berkat. Nah, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak yang begitu. Kalian pernah dengar itu? Pernah ya. Tapi apakah orang Kristen boleh menyembah patung? Nggak boleh. Tadi cerita itu kita lihat bagaimana bangsa Israel sudah kehilangan Musa. Musanya kenapa? Musanya naik ke atas Gunung Sinai. Nah ini Musanya ada di atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam gak turun-turun. Jadi orang Israel bingung, ini pemimpinnya udah gak ada lagi. Terus mereka minta sama Pak Harun, Bapak Harun, Musa itu udah gak tahu tuh mati apa hidup di sana, siapa yang mimpin kita? Itu kan tadi orang Israel ngomong gitu. Terus yang anehnya mereka minta apa? Buatkan Allah bagi kami, Allah yang telah memimpin kami dari tanah Mesir. Disuruh buat. Akhirnya dibuat apa? Dibuat apa ini? Dibuat apa? Patung. Dari mana patung itu? Bangsa Israel itu ngumpulin antingnya, anting emasnya dikasihi, gelang emasnya dikasihi, dikumpulin sama Bapak Harun. Gelang-gelang kakinya dikasihi, kalung-kalung emasnya dikasihi, dibakar, kemudian dibentuklah menjadi patung lembu emas. Nah, yang anehnya mereka berkata demikian. Lihat, inilah Allah kita, Allah yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir. Loh, padahal itu dibuat sama siapa? Dibuat Bapak Harun yang buat itu. Tahu Harun itu siapa? Saudaranya Musa. Ya, Harun itu saudaranya Musa. Jadi pada waktu Musa
datang ke Firaun ditemani sama Bapak Harun itu kakaknya Musa itu. Bapak Harun yang ngomong sama Firaun karena Musa nggak pandai bicara, minta tolong Bapak Harun. Tapi Bapak Harun yang buat patung itu. Tapi anehnya orang Israel bilang gini, inilah Allah yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Aneh ya, padahal dibuat tapi dibilang Allah. Dan lebih anehnya lagi tadi gimana? Bapak Harun akhirnya membuat sebuah mezbah. Tadi videonya gitu kan, membuat sebuah mezbah. Lalu kemudian mezbah itu buat apa? Patungnya ditaruh di atas mezbah, disembah-sembah. Wih, Allah kita, Allah kita, Allah kita, hore, hore. Aneh, tapi nyata. Di dunia ini juga banyak loh adik-adik, orang-orang yang menyembah patung. Mereka merasa patung yang dibuat itu, lalu mereka merasa bahwa itu punya kuasa dan mereka menyembahnya. Tapi sebetulnya boleh atau tidak? Enggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Tuhan marah enggak? Marah. Kita lanjutkan videonya ya. Apa yang terjadi? Apa kata Tuhan? Silakan Dosa Yohanes, videonya diputar lagi yang tadi. Ke menit lanjutkan, dicepetin aja. Dan membawanya kepada Harun. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan. Sebab bangsamu. Terus dosa yang tadi itu diteruskan aja. Perhatikan ya, Allah ngomong apa ya? Korban Perhatikan Allah ngomong apa? bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum dan bersukaria. Habis ini Tuhan ngomong apa? Dengarkan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ya, videonya selesai. Paham ya ceritanya? Jadi ketika Musa di atas gunung mau menerima 10 hukum Allah, tidak turun-turun 40 hari, 40 malam, bangsa itu kehilangan iman kepada Tuhan Allah. Akhirnya mereka menyuruh tadi membuat patung lembu emas dan menyembah-nyembah. Dan Tuhan tahu, makanya Tuhan suruh apa? Tuhan berkata apa? Bangsa ini telah rusak kelakuannya. Mereka menyimpang dari apa yang kutetapkan atas mereka. Bayangkan, mereka baru saja keluar dari tanah Mesir,
baru ngalami mukjizat yang banyak, baru melewati laut merah yang terbuka jadi dua, dan mereka jalan di tengah-tengahnya. Mereka lupa sudah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Masa Tuhan yang Maha Besar itu, Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang membuat banyak sekali mukjizat, Tuhan yang memelihara mereka, disamakan sama patung lembu emas. Cuma kecil, hanya emas berkilauan. Gak masuk akal ya? Gak masuk akal ya? Makanya Tuhan marah. Tuhan nyuruh Musa turun untuk menegur bangsa itu. Awalnya sih Tuhan maunya gini, tak matikan semua, hanya engkau saja yang hidup. Dari padamu nanti aku akan buat lagi bangsa yang besar. Bangsa Israel itu keturunannya siapa sih? Bapak siapa? Bapak Abraham. Ingat ya, Allah memanggil Abraham cuma satu orang. Allah berkati, punya banyak anak, sampai akhirnya menjadi satu bangsa yang besar. Allah bisa nggak buat gitu? Wes tak musnahkan semua, Musa tok yang hidup, lalu nanti tak berkati jadi bangsa yang besar. Bisa nggak? Bisa. Allah marah. Bangsa ini nggak tahu terima kasih. Aku sudah menolong, aku sudah memelihara, aku sudah buat banyak mukjizat. Bangsa ini nggak tahu terima kasih. Masa aku disamakan sama patung lembu emas? Bisa, tapi Musa yang melunakkan hati Tuhan. Tuhan jangan, kasihan. Nanti apa kata orang, apa kata bangsa Mesir, kalau engkau mau binasakan mereka di padang gurun? Jangan Tuhan, ampuni. Diampuni gak? Diampuni, karena Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya Musa disuruh naik lagi ke atas gunung dan menerima 10 hukum. Mereka yang telah membuat patung anak lembu emas itu telah berdosa, melanggar hukum yang kedua. Sebelum Musa naik, akhirnya patung itu dibakar sama Musa di dalam api. Dibakar menjadi gak ada lagi, karena memang tidak lagi boleh menyembah patung-patung itu, apalagi menganggap mereka sebagai Allah. Bahkan orang yang menyembah itu akhirnya dihukum mati. Dihukum mati sama Tuhan, mati mereka. Ada kira-kira 3.000 orang yang mati saat itu. Nah, Tuhan akhirnya menuliskan 10 hukum lagi, disuruh Musa tulis. Dan hukum yang kedua berbunyi demikian. Mari kita membaca dari Keluaran 20. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20. Mana suaranya? Bisa kelihatan nggak? Bisa ya? Ayo kita baca. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Ingat itu ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah. Ingat itu sampai kalian tua, sampai kalian jadi bobo-bobo, sampai kalian mati. Ingat itu. Loh, serius ini. Karena apa? Loh, sebanyak melihat, loh, sebanyak mendengar. Dulunya sekolah minggu seperti kalian-kalian ini, tapi sesudah tua menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka cari Allah lain, mereka menyembah-nyembah patung. Banyak yang begitu. Makanya hari ini lo tetapkan. Ingat, hukum kedua bunyinya apa? Jangan membuat dan jangan menyembahnya. Ingat itu. Sampai kalian mati nanti, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dan menyembah Allah-Allah lain yang diumpamakan dengan patung. Kalau gitu pertanyaannya, boleh nggak kita punya patung di rumah? Boleh nggak punya patung di rumah? Boleh, tapi jangan disembah. Bahkan kalau itu patung Tuhan Yesus, boleh nggak disembah? Patung Tuhan Yesus boleh nggak disembah? Loh, banyak yang diam. Kenapa nggak boleh? Evan sudah. Yang tadi yang sebelah sini ada yang ngomong nggak boleh. Siapa yang bilang patung Tuhan Yesus nggak boleh disembah?
Kalau jawabannya, ya Eben sudah agak besar. Yang ini aja, yang lain. Eben udah jawab terus. Ayo di belakang nih, patung tadi. Boleh nggak patung Tuhan Yesus disembah? Hah? Karena dia makhluk mati. Iya, karena itu cuma patung doang, makhluk mati, benda mati, seperti itu. Pertanyaan dosa, apakah patung Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus, mukanya Tuhan Yesus seperti itu? Belum tentu. Itu hanya bayangan manusia aja. Tidak ada satupun dari kita yang tahu muka Tuhan Yesus gimana waktu dia di dunia. Kenapa? Belum ada foto, ya kan? Tidak ada. Dan itu muncul dari mana dosa? Orang punya gambar. Oh, Tuhan Yesus lemah lembut. Oh, Tuhan Yesus baik hati. Lalu digambarlah wajahnya yang benar-benar membuat orang melihat itu tentu. Tapi itu belum tentu wajah Tuhan Yesus. Sehingga sekalipun ada patung Tuhan Yesus, kita disuruh nyembah, tidak boleh. Itu hanya simbol. Itu hanya patung. Jadi tidak boleh disembah. Kita menyembah Allah yang tidak kelihatan, tetapi hadir di dalam hati kita, hadir bersama-sama dengan kita. Jelas? Nah, kita banyak kesempatan. Sebelum dosa tutup dalam doa, apakah ada yang mau bertanya? Kalian punya pertanyaan? Ya, Michelle, coba mic-nya tolong kasihkan Michelle. Kalian boleh tanya apa aja ya? Boleh tanya apa aja? Ya, silakan Michelle. Michelle mau tanya apa? Harusnya kalau mau menyembah Tuhan Yesus itu bukan di patungnya, tapi langsung di hadapan Yesus. Langsung di hadapan Yesus. Kamu kelihatan Tuhan Yesus nggak? Nah, gimana terus maksudnya langsung di hadapan Tuhan Yesus? Oh, harus meninggal baru ketemu Tuhan Yesus. Gimana? Maksudnya gimana? Jelasin sama teman-teman. Harus di hadapan Tuhan Yesus. Lah, kita lu nggak lihat Tuhan Yesusnya. Ayo, ada yang bisa bantu? Ya. Nah, Eben nanya nih, Eben. Eben ngerti. Iya. Dosa tahu maksudnya Michelle ya. Begini. Kita memang gak kelihatan Tuhan Yesus ya. Tapi kita yakin bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Iya, kenapa kamu? Berarti kalau kita mau ketemu Tuhan Yesus harus mati dulu ya? Nah, ini dia jawabannya. Ya, bukan ya, bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya Michelle bukan begitu. Aaron tadi angkat tangan? Aaron angkat tangan? Oh enggak. Oke, perhatikan begini. Tuhan Yesus memang gak kelihatan. Tapi dia ada di sini nggak? Ada. Dia ada di rumah kita nggak? Dia ada di kamar kita nggak? Dia ada di sekolah kita nggak? Karena Tuhan Yesus maha besar dan ada di mana? Berarti kalau kita mau menyembah Tuhan, caranya gimana? Hanya lewat doa, lewat hati. Walaupun kita nggak tutup mata ketika kita nyanyi, ya Bapa, ini aku anak, itu sudah nyembah. Yang penting hati kita ikut nyanyi. Kalau kita cuma nyanyi doang, ya Bapa, ini aku anakmu, layakan, nyembah nggak? Nyembah nggak? Enggak. Jadi nyembah Tuhan bukan karena patungnya, tetapi karena sikap hati. Serius, apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, itu keluar semua dari dalam hati. Nah, bisa nggak seperti itu? Juga ketika berdoa, kita menyembah Tuhan di dalam doa, kita berbicara sama Dia. Ada loh anak yang doa gini. Nih, dosanya berdoa di sini, dia begini-gini. Dosanya lagi berdoa nih, dia gini-gini nih. Apa yang artinya? Julinan. Akhirnya jadi berantem. Itu nyembah Tuhan nggak? Enggak. Nah, jadi ketika Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan mau kita hanya menyembah Tuhan saja, dan itu harus serius ya. Nah, kayak gini nih, dengerin firman Tuhan, digangguin tok gitu. Nah, itu kan nyembah Tuhan tuh berarti.
Ya. Nah, belajar ya. Tapi hari ini anak-anak luar biasa. Pada waktu puji-pujian, lo lihat tidak ada yang cuil-cuil, semuanya tenang. Lo lihat, lo perhatikan di belakang. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan, semuanya konsentrasi. Itu bagus. Hari ini kalian sudah menyembah Tuhan itu luar biasa. Ini masih kecil, dia belum tahu, dia nggak diajak ngomong aja nggak ngerti. Haniel, tak panggil, nggak nengok. Haniel, loh, nggak nengok kan? Nggak nengok. Coba lo saya manggil siapa namanya? Eben. Yo, jawab. Lo saya manggil siapa itu namanya tuh? Aduh, kok lupa. Fani, dengar suaranya, jawab nggak? Fani. Oh iya, ngerti. Kalau ini Haniel. Oh, nggak jawab. Saya nggak ngerti. Ya, si kecil, nah seperti itu. Nah itu kenapa? Tapi lama-lama dia akan bertumbuh jadi besar. Lihat Yuka di sana. Oh, Yukanya tidur, nggak jadi dipanggil. Nggak ngerti, gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti dia kalau sudah sebesar kalian, dia akan duduk manis. Dia akan duduk tengah-tengah. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau tanya sebelum saya tutup dalam doa? Sabar lagi mikir, lupa pertanyaannya. Sudah? Nah, next time ya. Lain kali aja ya. Oke. Jadi hukum kedua bunyinya apa? Jangan menyembah kepadanya. Ingat itu. Kalau saya dulu sekarang nggak mendekat, dipanggil mendekat. Dipanggil nggak mendekat. Oke. Yuk, mari kita semua masuk dalam doa. Ingat ya, menyembah Tuhan harus serius. Ayo, sikap doanya bagaimana? Matthew, sikap doanya bagus. Yuk. Mari kita berdoa. Ikuti lo saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Engkau tidak menginginkan kami menyembah patung-patung, karena Allah kami adalah Allah yang maha besar, tidak bisa disamakan dengan patung-patung. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh setia hanya menyembah Allah saja sampai seumur hidup kami dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami serahkan pada pemimpin pujian. Terima kasih Roh saya sendiri sudah menyampaikan firman. Anak-anak tadi kan sudah mendengar firman ya, bahwa kita tidak boleh menyembah patung, harus menyembah Tuhan Yesus. Zaman sekarang yang disembah bukan patung anak-anak, tapi apa? Duit, ya uang. Orang tua-tua itu menyembah duit sampai siang malam cari duit, nggak berdoa sama Tuhan Yesus, nggak baca firman, ya nggak boleh ya anak-anak ya. Jangan diikuti. Waktunya ibadah harus pergi ke ibadah ke gereja. Waktunya bangun, jangan tidur terus karena tadi dingin. Aduh, aku tidur aja wes, nyembah kasur itu namanya ya anak-anak ya. Nggak boleh. Sekarang kita waktunya persembahan. Yuk kita nyanyikan satu lagu terus memberikan persembahan.
kalian berdiri. Mari kita bersama-sama membawa iman kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah Kau pimpin dalam ibadah pada hari ini. Kiranya firman-Mu kami ingat dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengingat untuk Rasa Ican yang sedang sakit. Kiranya Tuhan tolong melalui makanan, melalui obat yang diminum, Rasa Ican segera sembuh dan bisa bersama-sama kembali bersama kami. Tuhan Yesus, bila mana ada teman-teman kami yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan juga kuatkan, Tuhan sembuhkan. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kata sekolah minggu. Guru sekolah minggu dipersilakan. Wanta siapa Wanta? Oke, baik, ada 2 pengumuman saja dari Lose Yohanes yang melayani minggu depan, yaitu Lose Yanti dan juga Lose Yohanes. Nah, satu lagi perlu kalian perhatikan, nanti ibadah tanggal 12 Maret itu yang menjadi singer adalah kalian, anak-anak sekolah minggu. Oke ya, masih 2 minggu lagi. Karena itu minggu depan setelah sekolah minggu kita akan coba latihan sebentar ya. Kita akan belajar lagu-lagunya terlebih dahulu. Oke ya, nanti minggu depan. Oke ya, Eben Miles minggu depan ya, kalian jadi singer sama semua. Lalu latihan lagi itu tanggal 10 Maret, Jumat ya, Jumat 10 Maret. Nanti guru-guru akan menyediakan konsumsi supaya nanti kalian bisa makan dulu, setelah itu latihan. Oke ya. Demikian pengumuman dari Lose nanti ya. Hadiahnya tenang dulu, sabar. Setelah singer baru dikasih ya. Nah, hari ini. Oke ya, minggu depan kita latihan. Nah, ini hadiahnya. Seiling Lose, kirain lupa. Oke, kemarin ya. Bukan ini Lose sosok nih. Ya, kemarin kan Lose janji kasih hadiah bagi mereka yang jawab. Hadiahnya Matthew. Nah, Zeva. Mana Zeva? Tidak hadir. Gleselin. Terus Michelle. Ayo Michelle, ya. Aro, Eben. Oke, masih tersisa. Jadi next meeting, next ibadah kita akan quiz lagi ya. Terima kasih. Anak-anak sekolah minggu sudah selesai, tapi sebelumnya ayo selesai kita menyanyikan lagu Tuhan terima kasih ya. Anak-anak bangkit berdiri. Ambil sikap
berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami anak-anak-Mu untuk beribadah pada hari ini. Kami mohon kepada Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami dengar lewat firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.